Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil analisis budaya organisasi PT Pos Indonesia atau Persero Surakarta. Kelompok kami terdiri dari Lutfianita Yuliana Permatasari, NIM B100, 190, 126, Eka Ayu Yuli Lestari, NIM B100, 190, 130, Nitas Widawati, NIM B100, 190, 132. Latar belakang, sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam menunjang kinerja perusahaan. Setiap perusahaan tertentu memiliki sistem seperangkat nilai serta asumsi dasar yang berbeda-beda. Agar hal tersebut dapat terfasilitasi secara maksimal, perusahaan perlu memahami budaya organisasi yang mendasari perusahaannya, seperti halnya kantor Pos Surakarta. Budaya organisasi pada perusahaan ini terdiri atas unsur nilai-nilai dasar yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Untuk menerapkan suatu budaya organisasi tidaklah mudah karena pada dasarnya karyawan perusahaan ini memiliki karakteristik tingkah laku yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Upaya untuk pencapaian visi pada perusahaan ini yaitu senantiasa untuk menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan, dikelola oleh SDM yang profesional sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat. Selanjutnya yaitu budaya organisasi PT Pos Indonesia terdiri atas dua unsur yang dilihat dari yang pertama, observable, mencakup arsitektur, logo perusahaan, peraturan, pola perilaku, bahasa, dan cara berpakaian. Yang kedua, unobservable mencakup norma yang berlaku, keyakinan dan kepercayaan, dan asumsi atau pendapat. Fenomena budaya organisasi PT Pos Indonesia Persero Surakarta. Yang pertama yaitu amanah. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Amanah yaitu mampu mengerjakan tugas yang diberikan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas demi tercapai visi misi perusahaan. Yang ketiga harmonis. Agar tercipta hubungan yang harmonis, setiap karyawan diharuskan menjaga kerukunan dan kesatuan, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, agar tercipta suasana yang nyaman dalam bekerja. Yang keempat yaitu loyal, bersedia berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan perusahaan, mencintai pekerjaan dan melihat pekerjaan tersebut bukan sebagai suatu rutinitas, tetapi sesuatu yang disukai untuk dilakukan. Yang kelima yaitu adaptif. Adaptif yaitu berani berinovasi dan berani menerima perubahan yang ada di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, kolaboratif. Budaya bergotong royong, saling berinteraksi, dan menghilangkan rasa ego dalam bekerja. Selanjutnya, terdapat hasil pengamatan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi. Sebelum terjadinya pandemi, jam kerja dimulai dari pukul 7.30 hingga 20 WIB. Seluruh karyawan diwajibkan masuk ke kantor. Diadakannya evaluasi setiap hari Rabu. Keadaan sesudah terjadinya pandemi. Jam kerja dimulai dari jam 7.30 hingga 15 WIB. Karyawan bekerja dibagi menjadi dua, yaitu WFO dan WFH. Pengiriman paket semakin meningkat karena kebutuhan yang harus dibeli semakin banyak, tetapi tidak bisa berkeliaran di berbagai macam tempat untuk membeli kebutuhan tersebut. Selanjutnya, setiap karyawan harus mematuhi prokes seperti memakai masker dan menjaga jarak. Next. Di bawah ini terdapat gambar budaya organisasi yang dilakukan pada PT Pos Indonesia Surakarta. Gambar yang pertama menunjukkan tempat kantor pos Surakarta. Gambar kedua yaitu menjadikan budaya organisasi pada amanah, yaitu menyampaikan pesan atau menyampaikan barang sesuai kepada penerimanya. Selanjutnya, terdapat contoh budaya organisasi PT Pos, yaitu yang menunjukkan
kolaboratif, yaitu saling gotong royong dalam mensortir berbagai macam paket yang sudah sampai pada kantor tersebut. Selanjutnya, terdapat gambar pengiriman paket yang akan dikirimkan kepada sang penerima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.